Salam sehat dan tangguh buat saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Rabu 13 April 2022. Renungan pagi kita kali ini bertajuk membangun kasih dan iman yang tulus. Teks bacaan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati, yang suci dari hati nurani, yang murni dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudaraku, 7 tahun sebelum nasihat Paulus disampaikan kepada Timotius anak rohaninya, ia sudah memperingatkan para pemimpin jemaat Efesus bahwa guru-guru palsu berusaha memutarbalikkan amanat Kristus. Saat menjadi kenyataan, ia menasehati Timotius untuk menghadapinya dengan tegas, tanpa kompromi atas ajaran sesat, ajaran palsu yang mencemarkan hukum Taurat dan Injil. Dan Timotius, anak didikan Paulus, diminta berjuang demi jemaatnya dengan memberitakan iman yang sejati sebagaimana yang diajarkan Kristus dan rasul-rasulnya. Saudara-saudara, sebetulnya tujuan utama dari semua pengenalan firman Allah bukanlah sekedar mengetahui mengenai Alkitab, melainkan ada perubahan moral dalam batin yang terungkap dalam kasih, kesucian hati dan hati nurani yang murni. Berikut iman yang tidak munafik. Dan dalam konteks inilah diingatkan dua fakta mengenai kebenaran. Mari kita lihat. Yang pertama adalah konsep Alkitabiah. Mengenai mengajar dan belajar bukan sekedar memberi pengetahuan tentang Alkitab dan menyediakan diri secara akademis. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, orang yang mengajarkan firman Allah haruslah seseorang yang hidupnya meneladani ketekunan dalam kebenaran iman dan kesucian. Sebab kedua aspek inilah yang tidak dimiliki pengajar-pengajar palsu tertentu pada saat itu marak di Efesus. Karena itu tugas yang harus diemban Paulus bukanlah gampang. Saya ulangi, tugas yang harus diemban Timotius bukanlah hal yang gampang, yakni memperjuangkan pengajaran yang baik dengan iman dan kasih. Ia harus mengabdikan sebagai prajurit Tuhan yang berjuang memelihara jemaat Allah. Saya ulangi, ia harus mengabdi sebagai prajurit Tuhan yang berjuang untuk memelihara jemaat yang Allah telah percayakan kepadanya dengan memasang atau dengan memerangi ajaran kesesatan. Artinya, perlu perubahan moral dalam hati jemaat dan para pemimpinnya. Karena hati yang suci melambangkan keutuhan diri seseorang untuk berpikir, merasakan, dan membuat pelbagai keputusan tanpa mendua hati. Ini berkaitan dengan masalah moral dan bebas dari maksud-maksud terselubung untuk kepentingan tertentu. Karena hati nurani yang murni, yang sudah dikuduskan,
dengan menguji diri sendiri bisa membedakan mana yang benar dan apa yang salah. Hati nurani senantiasa mengikuti kehendak Allah. Seseorang menasihatkan dengan kasih dan hati nurani yang murni, artinya seseorang mampu mengetahui, memimpin seseorang untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang didasarkan ketulusan, kepercayaan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini perlu disadari, bahwa nasihat Rasul Paulus tidak terhenti hanya kepada Timotius anak rohaninya, akan tetapi berlaku bagi jemaat dan gereja pada masa sekarang dan sampailah kepada kita, yang terus diperhadapkan dengan pelbagai persoalan ketidakmurnian gereja berikut pengajarannya, sebagaimana difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Tentu saja versi persoalannya berbeda dari zaman Timotius hingga sekarang, sampai kepada kita. Untuk itu semua jemaat dan pemimpin terpanggil dan dituntun untuk meresponnya dengan hati yang suci, hati yang murni, dan iman yang tulus sehingga dapat menghasilkan kasih yang membawa kepada pembaruan moral dan hidup dalam keselamatan yang Tuhan karuniakan. Gereja selaku tubuh Kristus bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan doktrin rasuli asli. Hidup benar seturut kehendak Allah, seturut Alkitab, dan mempercayakan kepada orang tanpa kompromi atau tercemar. Saudara-saudara, sebagai jemaat dan warga gereja mutlak memerlukan penasehat agung yang mampu mewujudkannya. Yesus Kristus adalah satu-satunya penasehat ajaib kita. Berdasarkan uraian Yesaya 9 ayat 5. Alkitab menuturkan, terimalah didikan Tuhan lebih dari perak, dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan, sesuai dengan uraian Amsal 8 ayat 10. Seorang pelayan Tuhan yang sejati selalu terbuka dengan teguran dan arahan firman Tuhan, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang mau mendengarkan bentuk-bentuk nasihat dan didikan, itu sama halnya ia sedang mengarahkan hidupnya memperoleh hikmat yang besar. Bahkan Tuhan juga bisa memakai sesama untuk saling menasihat. Artinya, demi kebenaran dan kebaikan yang berhikmat, sesama umat Kristiani boleh saling menasehati secara timbal balik, baik dalam jemaat maupun keluarga. Prinsip dalam Alkitab perihal saling menasehati, yaitu menasehati berdasarkan kebenaran Alkitab dan menasehati untuk ajaran pembangunan tubuh Kristus. Karena nasihat adalah bukti kepedulian umat percaya terhadap sesama berdasarkan kasih. Karena itu, semua orang Kristen diminta saling menasehati satu dengan yang lain untuk ambil bagian membangun tubuh Kristus. Nasihat itu, saudara-saudara, adalah kekuatan gereja yang dilandaskan karena kasih, sehingga membuat kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Mari saudara-saudara, kita menjadikan diri kita sebagai insan yang mau hidup dalam nasihat dan didikan Allah, supaya keputusan Allah sajalah menjadi pedoman langkah hidup kita hari demi hari dalam mengekspresikan
cinta kasih Allah yang terpancar dari hati yang suci, nurani yang murni, iman yang tulus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, biar kami bisa menjalani hidup kami seturut dengan kehendak. Terlebih lagi ketika kami melintasi hidup ini dari pagi hingga malam nantinya. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.